harta kamu sendiri. Karena harta kita sendiri yang kita bawa mati tak seberapa. Yang lebih banyak kita tinggalkan adalah untuk anak-anak kita. Ada seorang ulama sedang menengok orang sakit. Menengok orang sakit, ada lilin hidup. Lilin menyala hidup. Kemudian orang yang sakit tadi sakratal maut, menghembuskan nafas yang terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama tadi terus menghembus lilin, memadamkan, mematikan lilin. Padam lilin, gelap semua. Kata tetamu, ada orang meninggal, kita perlu lampu yang terang. Kita nak takziah, kita nak baca yasin, kita nak tahlil. Kenapa ada orang mati kamu padamkan lilin? Kata ulama yang dekat lilin tadi, waktu dia hidup tadi, semasa dia hidup tadi, lilin ini punya dia. Tapi begitu roh dia keluar dari jasad, sekarang lilin ini sudah punya anak dia. Dan kita belum minta izin ke anak dia untuk menyalakan lilin ini. Apakah mereka izin atau tidak? Maka saya takut syubhat memakai harta orang belum izin. Itulah kenapa saya padamkan lilin. Sebab 1 second, 1 detik ketika nyawa keluar dari jasad, maka terlepaslah semua milik kita. Dia tidak lagi punya kita. Lilin yang tadi punya kita menyala hidup. Tapi ketika roh keluar dari jasad, kita mesti padamkan itu lilin. Sebab dia bukan lagi milik kita, tapi sudah milik anak-anak kita. Dan ulama tidak mau memakai lilin kerana anak-anak almarhum belum memberikan izin. Tapi bila anak-anak ditanya, hai semua anak ahli waris, izinkah kamu bila lilin ini diguna hidup kembali? Kata mereka, kami izin. Barulah boleh dinyalakan lagi. Itulah kenapa banyak orang tidak mau datang tahlil. Sebab apa? Nanti bila dibagikan minum, dia takut minuman ini harta warisan yang belum dibagi. Bila dibagi makanan, dia takut makan, rupanya makanan ini adalah harta warisan yang belum dibagi. Maka satu daripada keluarga ahli waris bagikan iklan kepada semua hadirin hadirat yang berhadir, ini air minum dan makanan semua yang ada dah sedia. Ini bukan harta daripada warisan yang belum dibagi. Jangan kamu takut, jangan kamu segan. Ini adalah sedekah daripada anak-anaknya, supaya tetamu tidak ada berat hati, susah hati, dan tak sedap hati untuk minum dan makan. Bahkan di rumah itu pun, rumah itu tidak lagi punya almarhum. Lantai rumah itu sudah menjadi milik ahli waris, dan mereka belum berbagi lagi. Bila kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, idza sta'zana ahadukum salasan, kalau kita minta izin 3 kali, falam yu'zan, tak ada izin, falyarji, baliklah pulang ke rumah. Sekarang kita dah minta izin 3 kali, dan rupa-rupanya rumah ini masih lagi musyarakah, bersyarikat, berkongsi. Isteri dapat 1/8, anak lelaki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 2 bagian. Dan mereka belum berbagi. Lantai yang kita duduk punya isteri kah, punya anak lelaki kah, punya anak perempuan? Air minum yang akan kita minum, apakah ini punya istri, punya anak lelaki, atau punya anak perempuan? Makanan yang disuguhkan, yang jamuan malam, kita pun belum tahu. Itulah kenapa 1 dari 2 memberikan kata alu-aluan sambutan kepada semua hadirin hadirat yang datang, membacakan Yasin, Al-Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas, bertahtim, bertahlil, berzikir semua. Ini adalah sedekah daripada ahli waris, sehingga tetamu pun makan jamuan dengan senang hati, tak ada rasa berat dalam hatinya. Begitu bahwa kita tidak punya apa-apa. Meninggal pukul 8 malam, jenazah diletakkan di tempat bilik tamu. Tidak ada orang yang mati pukul 8 malam, jenazahnya tetap dalam bilik kamar istri dia. Pukul 2 malam, istri tidur di bilik tidur, jenazah kita diletakkan di tempat tetamu yang biasa datang. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang mahu lagi sekamar dengan kita. Yang katanya, kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Itu selama hayat di kandung badan. Selepas roh keluar daripada jasad, itu hanyalah setakat
bertanam tebu di tepi bibir, manis di ujung lidah, hanya tinggal kenangan saja. Dia hanya menunggu kita. Walladzina yatawaffawna minkum, suami-suami yang meninggal dunia, wa yadharuna azwajan, istrinya menunggu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Selepas 4 bulan 10 hari, dia pun akan dipinang oleh suaminya yang baru. Selepas itu say goodbye. Tapi jangan tazkirah petang ini membuat tuan balik ke rumah tidak lagi mesra, tidak lagi ada kata-kata cinta. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perjalanan sesaat di atas dunia, kita yang kekal abadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyita thalathun, ada 3 yang mengiringkan jenazah. Ramai. Ustaz Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, ramai orang akan mengiringkan. Kata Nabi tidak. Yang mengiringkan hanya 3 saja. Yang pertama, maluhu, hartanya. Kereta, motosikal, selimut, kain, ikut mengiringkan, tapi tak sampai masuk ke dalam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah menengok kuburan orang Islam di Mesir, saya tengok kuburan orang Islam di Maghribi. Sampai saya 2-3 hari ada orang meninggal, saya tengok kuburan. Belum pernah menengok kereta masuk kubur lagi. Semua tinggal tempat parking. Yang kedua, ahluhu, isteri, anak, cucu, menantu, semuanya tinggal. Lambat sembayang gara-gara anak, anak tak ikut mati. Tak sembayang gara-gara bini, bini pun diambil orang lain. Tak puasa gara-gara suami, suami pun belum mati pun dah diambil orang. Yang senyum yang belum berbini pula. Apa yang akan kita bawa mati? Kata Nabi SAW, harta tinggal, keluarga tinggal. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Apa dia? Wa amaluhu, amal. Salat, amal. Baca Quran, amal. Salawat, amal. Istighfar, amal. Tahlil, amal. Sedekah, amal. Haji, amal. Jihad, amal. Tapi di antara semua amal ini, ada satu amal yang disebut Allah dalam Al-Quran. Manakala semua orang yang mati itu ditanya Allah Ta'ala, hai orang yang mati, apa amal yang kamu mahu kalau aku hidupkan lagi? Mereka semua menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau bagi aku hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, kami mau bersedekah, saya mahu bersedekah ya Allah. Maka tepat sekali sumbangan infak fisabilillah, mihrab masjid, memperbaiki ruangan wudhu. Mihrab masjid memperbaiki ruangan wudhu. Mihrab masjid 5 kali imam sembahyang di mihrab, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, istisqa minta hujan, kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Tempat wudhu 5 kali sehari muslimat berwuduk. Wuduk subuh, wuduk duha, wuduk zuhur, wuduk asar, wuduk maghrib, wuduk isya, wuduk tahajud, wuduk Ramadan. Wuduk manakala masuk ke dalam masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Dia pasti wuduk dulu ke dalam, mengalir. Tapi kalau kita bersedekah, jangan kita saja, tapi kita niatkan hadiahkan pahalanya untuk almarhumah mak, almarhum ayah, almarhum suami, almarhumah istri, almarhum anak, almarhum keluarga. Maka kita yang hidup dapat, yang meninggal dunia pun dapat. Begitu sunnahnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.